Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Kita masih dipertemukan dengan suasana bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mengistiqomahkan kita dalam amal atas agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan pada kesempatan ini saya akan mengangkat suatu judul, peran da'i dalam menangkal paham radikalisme, intoleran keagamaan dan kebangsaan melalui dakwah yang sejuk. Sebagaimana kita ketahui bahwa radikalisme adalah suatu faham yang menginginkan perubahan atau pembaharuan baik secara sosial, budaya, politik dengan secara cepat, dengan secara instan sampai kepada akar-akarnya. Sementara intoleran jemaah yang dirahmati oleh Allah adalah suatu faham yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip toleransi itu sendiri, di mana faham ini lalu kemudian cenderung menganggap diri dan kelompoknya adalah yang terbaik. Contoh kasus terkait dengan radikalisme jemaah yang dirahmati oleh Allah adalah terjadinya aksi bom bunuh diri di halaman gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 bulan 3 tahun 2021 lalu, di mana pada aksi ini jemaah yang dirahmati oleh Allah menimbulkan korban 20 luka-luka dan 2 orang meninggal dunia. Aksi bom bunuh diri ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan suatu tindakan yang nyata yang dapat merongrong kehidupan berbangsa dan bernegara kita di Indonesia ini. Olehnya perlu tindakan yang cepat dan tepat untuk bagaimana kita bersama-sama menekan munculnya dan meluasnya paham radikalisme ini. Terkait dengan intoleran jemaah yang dirahmati oleh Allah, contoh kasus sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, terjadinya diskriminasi keagamaan, kesukuan dan lain sebagainya bentuk perbedaan. Baik intoleran, radikalisme ini bertentangan dengan Pancasila jemaah yang dirahmati oleh Allah, karena radikalisme dan intoleran ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa, prinsip-prinsip kemanusiaan, persatuan, dan prinsip musyawarah dan keadilan. Pun jemaah yang dirahmati oleh Allah, intoleran dan radikalisme ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada pasal 28 huruf G ayat 1 dijelaskan jemaah yang dirahmati oleh Allah bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, perlindungan keluarga, kehormatan, martabat, dan berhak atas rasa aman serta perlindungan dari perasaan takut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita hubungkan antara radikalisme dan intoleran ini, jelas dalam agama tidak ada agama yang mengajarkan tentang kekerasan, tidak ada agama yang mengajarkan tentang perbedaan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika
wa la tabghil fasada fil ard. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Olehnya itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kemudian bagaimana peran dai atau penceramah, ustadz untuk mengambil peran ini dalam menangkal paham radikalisme dan intoleran ini jemaah yang dirahmati oleh Allah, dengan cara melalui dakwah-dakwah atau kajian-kajian yang sejuk dan menyejukkan, memberikan pemahaman kepada seluruh warga atau jemaah untuk bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme kebangsaan, mengajak kepada warga untuk mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pesan terakhir jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memahami bahwa perbedaan dalam kebinekaan kita adalah suatu rahmat, sunnatullah yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga dan lestarikan. Kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda warna kulit, bahasa dan lain sebagainya, tapi fikir dan kerja kita harus satu. Tidak boleh kemudian berbeda-beda, harus tunggal ika. Dalam kehidupan berbangsa, tujuan kita satu adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang aman, damai dan sejuk. Bagaimana menciptakan persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kehidupan beragama, tujuan kita jelas. Ud'u ilallah ila daris salam hasana fid dunya wal akhirah. Akhirnya, mari kita sama-sama menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Mari menjadi manusia yang berguna untuk orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Sebagai pesan terakhir, selaku Babin Katibmas mengajak kepada kita semua, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, mari kemudian kita tetap menjaga protokol kesehatan untuk kebaikan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan memberikan hidayah kepada kita dalam menjalani sisa hidup kita. Kalau ada benarnya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, insya Allah itu datangnya dari Allah. Mari kita jadikan iktibar, pembelajaran dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Kalau ada yang salah, baik pengutipan ayat atau hadis, pengucapan pasal dan bunyinya, kembalikan kepada diri saya selaku manusia biasa, tempat salah dan khilaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jemaah saya mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.